Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku serta anak-anakku sekalian dimanapun saudara-saudara dan anak-anak berada. Malam ini di penghujung tahun 2021, tepatnya di malam tahun baru tahun 2022 yang sebentar lagi akan kita tapaki, kita akan bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing merenungkan apa yang sudah terjadi dan sudah kita jalani di tahun 2021 ini, serta apa rencana kita di dalam kita melangkah di tahun yang baru, tahun 2022 nanti. Mari kita akan bersama-sama mengadakan permenungan di dalam mesbah keluarga kita masing-masing. Untuk itu, saudara-saudaraku, mari kita persiapkan hati kita dengan bersama-sama kita memujikan Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus
Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di penghujung tahun 2021 ini, kami rindu untuk disapa oleh Tuhan. Kami ingin ya Tuhan, firman-Mu boleh menuntun kami untuk kami memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Sebab itu ya Tuhan, bersabdalah, karena pada saat ini kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Urapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami betul-betul dimampukan untuk mengerti, sekaligus dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, terkhusus di dalam kami menapaki hari-hari kami di tahun yang baru nanti. Engkau juga yang akan memberkati hamba-Mu, yang akan menguraikan sabda-Mu. Biarlah hamba-Mu Engkau pakai untuk menguraikan sabda kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang kedua ayat 15 sampai 21 yang berbunyi demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan ini. Haleluya. Saudaraku, tinggal hitungan beberapa jam saja kita akan bersama-sama meninggalkan tahun 2021 ini. Sejenak kita menoleh ke belakang, melihat apa yang sudah kita alami sekaligus sudah kita kerjakan di tahun 2021 ini. Namun ingat saudaraku, setelah itu jangan kita terpaku pada apa yang sudah kita alami, sebab ketika kita menoleh ke belakang terlalu lama, tentu akan membuat kita tidak bisa ataupun susah untuk berjalan maju ke depan. Sehingga saudaraku, sejenak menoleh ke belakang pada dasarnya hanya diperlukan agar kita mengingat kembali jalan-jalan kehidupan yang sudah kita lalui. Hal-hal apa saja yang sering membuat kita tersandung? Ya, hal-hal apa saja yang sering membuat kita jatuh, dan hal-hal apa saja yang kerap membuat kita terpuruk. Dengan demikian, semua pengalaman-pengalaman tersebut
dapat menjadi pembelajaran yang baik sekaligus sebagai bentuk evaluasi bagi kita agar di masa-masa yang akan datang kita dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk itu saudaraku, mari kita jelang tahun yang baru, tahun 2022, dengan tetap tenang, dengan tetap bijak, dan selalu mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebab di depan sana, ya, kita semua masih belum tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana kehidupan kita di tahun yang baru nanti? Belum ada seorang pun yang tahu. Semuanya masih menjadi misteri. Namun saudaraku, di dalam kemisterian tersebut kita percaya Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Apa dan bagaimanapun kehidupan yang akan kita hadapi di masa-masa yang akan datang, Tuhan pasti akan senantiasa campur tangan. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Untuk itu saudaraku, marilah di penghujung tahun 2021 ini kita akan belajar dari sikap Maria di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam bacaan kita, Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 21, kita dapat melihat bagaimana setelah mendengar berita dari para malaikat tentang kelahiran Yesus di kota Daud, para gembala langsung bersegera pergi ke Bethlehem. Apa yang terjadi pada para gembala itu
menunjukkan bahwa Tuhan berkenan kepada mereka, orang-orang yang kerap dianggap lemah oleh masyarakat pada umumnya. Saudara, inilah paradok yang disampaikan di dalam Alkitab. Allah yang maha besar justru menyapa manusia yang terpinggirkan, yang rapuh, dan manusia-manusia yang kerap direndahkan. Jadi, inilah pada dasarnya berita Natal. Bagaimana Allah peduli kepada orang-orang yang lemah, sekaligus orang-orang yang tak berdaya dan yang rapuh. Maka dari itulah, saudaraku, sekali lagi, sekalipun di depan sana, di tahun yang baru, tahun yang masih penuh dengan misteri, jangan khawatir kita menjalani kehidupan kita. Karena kita punya Allah yang begitu peduli kepada kita. Ya, Dia begitu peduli kepada kita. Dia begitu dekat dengan orang-orang yang tak berdaya dan orang-orang yang rapuh. Nah, selanjutnya, saudaraku, marilah kita perhatikan Maria, Yusuf, dan bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Di depan mereka dan orang-orang yang melihat bayi Yesus, para gembala memberitahukan apa yang mereka dengar dari para malaikat tentang anak itu. Kita bisa membayangkan bagaimana betapa hebohnya cerita para gembala di dalam mengisahkan pengalaman mereka tersebut. Hal itu nampak sekali dari respon para pendengarnya. Semua merasa heran dengan apa yang terjadi. Ya, wajar. Sangat-sangat wajar jika mereka heran, karena heran merupakan ekspresi emosi sebagai respon terhadap situasi-situasi tertentu. Dalam kisah ini, semua yang mendengar tuturan cerita dari para gembala merespon dengan ekspresi yang kagum dan tampak muncul secara spontan, sehingga ekspresi itu ditangkap oleh penulis Injil untuk disampaikan kepada para pembacanya. Nah, saudaraku, jika semua orang mendengar cerita para gembala itu nampak meluapkan ekspresi keheranannya, hal itu berbeda dengan Maria. Ya, sungguh berbeda dengan Maria. Dicatat ya di ayat 19, jika Maria justru menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Mengapa ya, saudara? Mengapa Maria merespon dengan sikap yang hanya diam, ya, tidak merespon, hanya menyimpan dalam hatinya dan merenungkannya? Mengapa? Mengapa ketika yang lain berdecak kagum, heran, dan begitu heboh mendengar cerita dari para gembala, tetapi kok malah Maria diam saja? Hanya menyimpannya dalam hatinya dan hanya merenungkannya. Kenapa, saudaraku? Mestinya dia tahu dong apa yang terjadi. Karena dia dan juga Yusuf, bukankah ia dan juga Yusuf juga mengalami peristiwa supranatural yang hampir sama dengan apa yang dialami oleh para gembala? Saudara, coba kita bayangkan, jika kita ada di dalam posisi Maria atau Yusuf, bukankah kita juga akan meresponnya dengan begitu heboh apa yang diceritakan oleh para gembala? Nah, tetapi sekali lagi, mengapa Maria kok malah bersikap seperti itu?
seorang teolog bernama Bertolt Anton Pereira memberikan jawabannya kepada kita, bahwa Maria adalah ibu yang penuh dengan iman sekaligus ibu yang begitu bijaksana. Kebijaksanaan Maria itu lahir dari banyaknya ia diam dan mendengarkan. Dia percaya karya Allah yang tersembunyi, yang melampaui segala sesuatu yang dapat dipikirkan oleh manusia. Dia percaya pada Roh Kudus dan kuasa Allah yang maha tinggi. Disinilah kita juga menemukan bagaimana Maria menjadi perempuan yang dipakai oleh Allah bagi hadirnya Yesus. Meski demikian, ia sama sekali tidak meninggikan diri, melainkan dia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Maria tahu bahwa di depan sana masih ada banyak tantangan, masih ada banyak rintangan yang akan ia hadapi. Tetapi dia pun percaya bahwa Allah pasti akan terus menyertainya. Nah, saudaraku, tindakan Maria yang seperti itu mestinya dapat menjadi teladan bagi kita semua, agar kita pun dapat bijaksana saat kita melihat aneka peristiwa kehidupan, termasuk ketika nanti kita melihat aneka peristiwa kehidupan di tahun yang baru, tahun 2022. Kebijaksanaan itu lahir dari banyaknya kita diam dan mendengarkan, ya sama seperti Maria. Kiranya kita pun percaya bahwasanya karya Allah yang tersembunyi, yang melampaui segala sesuatu yang dapat dipikirkan oleh manusia. Kita juga percaya pada Roh Kudus dan kuasa Allah yang maha tinggi. Selain itu, di dalam menjalani hari-hari di tahun yang baru, kiranya kita pun seperti Maria, di mana Maria menjadi perempuan yang dipakai oleh Allah bagi hadirnya Yesus, tetapi dia sama sekali tidak meninggikan diri. Ya, Maria sama sekali tidak meninggikan diri, tetapi dia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Jadi, saudaraku, di dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru nanti, bersikap rendah hatilah seperti Maria. Ya, jangan jumawa, jangan sombong, jangan arogan ketika mungkin nanti di tahun yang baru kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin kita akan mendapatkan promosi jabatan. Mungkin kita akan mengalami kesuksesan yang gilang gemilang. Atau mungkin kita mendapatkan berkat dari Tuhan yang begitu berlimpah. Sekali lagi, tetaplah rendah hati, dan akan lebih baik ketika semua berkat Tuhan itu pun dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Pada akhirnya, saudaraku, biarlah di penghujung tahun 2021 ini kita dapat menjadi manusia-manusia yang oke menatap masa depan. Oke untuk siap menapaki tahun yang baru, tahun 2022. Oke itu adalah akronim Ojo Keweden, Ojo Kewanen, Ojo Kemrungsung. Ojo Keweden itu berarti jangan takut dan jangan pernah berkutat dalam ketakutan demi ketakutan. Apa dan bagaimanapun keadaan yang kita hadapi di dalam tahun yang baru nanti, kita percaya bahwasanya kita punya Tuhan yang selalu beserta dengan kita.
Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga buat apa kita takut? Buat apa kita khawatir menghadapi apapun di sepanjang perjalanan hidup kita? Kemudian ojo kewanen, berarti jangan terlalu berani sampai-sampai tanpa perhitungan. Bersikap berani itu bagus, bahkan harus berani di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi keberanian kita itu jangan sampai kebablasan, sampai-sampai kita tidak memiliki perhitungan sama sekali. Hati-hati saudaraku, karena sikap kewanen yang seperti itu dapat membuat kita celaka. Dan pada akhirnya saudaraku, ojo kemrungsung. Itu artinya adalah jangan terburu-buru di dalam kita memutuskan sesuatu atau di dalam kita melangkah untuk mengerjakan sesuatu tanpa kita mengadakan permenungan terlebih dahulu. Ya saudara, ketika kita bertindak dengan terburu-buru, ya apalagi tanpa permenungan, tanpa pemikiran yang panjang, itu pun sangat berbahaya. Akibatnya bisa fatal dan dapat merugikan diri kita sendiri. Ingatlah saudaraku, bahwasannya manusia oke adalah manusia yang sadar akan keberadaan dirinya sendiri. Dan sejatinya, kesadaran itu merupakan buah dari keberanian seseorang untuk melakukan permenungan hidup secara jujur. Nah, untuk itu saudaraku, malam ini kita kembali membuka diri untuk merenungkan pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Allah dan semesta, serta siap untuk menatap kehidupan di masa yang akan datang, siap untuk melangkah di dalam kehidupan di tahun yang baru, tahun 2022. Mari saudaraku, gunakan semua waktu dan kesempatan yang masih ada ini untuk selalu menyadari keberadaan diri kita, sekaligus untuk selalu menjadi berkat bagi siapapun. Selamat menyambut tahun yang baru, tahun 2022. Tetap semangat, tetaplah hidup di dalam hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus untuk mengucap syukur atas firman yang menyapa kami di penghujung tahun 2021 ini. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami agar di dalam kami menjalani kehidupan di tahun yang baru, tahun 2022 nanti, kami boleh bersikap bijaksana seperti Maria.
Kami ingin Tuhan di dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru nanti, kami boleh menjalaninya dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan rendah hati, dan kami boleh memakai semua kesempatan yang masih ada untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon Engkau meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Bapa, saat ini kami mau menaikkan syafaat kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang pada saat ini sudah melandai, namun juga kami belum tahu kapan pandemi ini akan segera berakhir. Sebab itu ya Tuhan, biarlah kami dapat melihat bagaimana keajaiban Tuhan, bagaimana cinta kasih Tuhan pada kami semua. Sehingga di tahun 2022 nanti pandemi ini benar-benar bisa berakhir dan kami boleh menjalani kehidupan ini dengan normal kembali. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Terkhusus pada saat ini kami berdoa untuk Ibu Eli Chandra yang masih dirawat di Rumah Sakit Karya di Semarang. Biarlah Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan memberikan kekuatan sehingga Bu Eli boleh kembali pulih dan sembuh, dan pada akhirnya boleh bersama-sama dengan kami bersekutu dan melayani Tuhan. Juga saat ini kami berdoa untuk proses pengobatan dari Bapak Hong Tat. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik. Seluruh rangkaian proses pengobatan yang nantinya akan ditempuh oleh Bapak Hong Tat bersama dengan keluarga, juga Engkau berkati sehingga menghasilkan hasil yang baik. Tuhan, kami pun mau berdoa bagi orang-orang yang saat ini masih terpapar virus COVID-19. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjamah dan Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Dan semakin hari semakin banyak orang yang disembuhkan dari paparan virus COVID-19, dan pada akhirnya sudah tidak ada virus ini lagi Tuhan. Kami sudah tidak dibayang-bayangi dengan ketakutan-ketakutan akan pemaparan virus COVID-19 ini Tuhan. Bapa, saat ini pun kami berdoa untuk kami semua. Apa dan bagaimanapun keadaan kami, biarlah Tuhan yang akan tetap menjaga kami. Tuhan yang akan memberkati kami. Juga gerejamu, GKI Pemalang, Engkau yang akan menuntunnya, memberkatinya, sehingga gerejamu ini boleh terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menjadikan kami anak-anak-Mu yang setia, termasuk di dalam kami menjalani kehidupan di tahun 2022 nanti. Engkau berikan kami semua Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan ini kesetiaan untuk menyembah Engkau dan juga untuk rajin beribadah, rajin untuk bersekutu, dan rajin untuk melayani. Ya Tuhan, sungguh kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami di tahun yang baru nanti hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita akan menutup mesbah keluarga kita pada malam hari ini dengan kita mengikrarkan satu komitmen bahwa waktu dan kesempatan yang masih ada ini akan kita pakai untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita akan memujikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudaraku, selamat menyambut tahun yang baru, tahun 2022. Kiranya kita semua boleh tetap semangat, boleh tetap bersukacita, dan tetap menyandarkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan di tahun yang baru, tahun 2022 yang sebentar lagi akan kita tapaki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.